Om Swastiastu. Perkenalkan, saya selaku perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nika Dwi Ambarawati absen 2, yang kedua Niputu Sri Devista Pramesti absen 3, yang ketiga Niputu Ninda Parisya Dewi absen 14, yang keempat Putu Ayu Riza Putri Handayani absen 17, yang kelima Ikomang Agus Ari Subawo absen 24, dan terakhir Sigede Nara Putra Satya Sundara absen 33. Materi yang kami bawakan, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen. Poin pertama, definisi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen. Sebelum itu, apa sih itu perencanaan? Perencanaan merupakan proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Secara singkatnya, perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, maka rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Perencanaan kembali kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci pencapaian sukses akhir. Oleh karena itu, perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki 3 kunci elemen. Yang pertama, pengambilan keputusan melibatkan memuat pilihan dari sejumlah pilihan. Yang kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dari antara alternatif. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hasil yang diinginkan, yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa pembuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir. Poin kedua, fungsi perencanaan dalam pengambilan keputusan. Robbins dan Coulter 2002 menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 fungsi dari perencanaan, yaitu antara lain 1. Perencanaan sebagai pengarah. Maksudnya, perencanaan yang akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasikan ketidakpastian. Maksudnya, pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan seringkali terjadi tidak sesuai seperti apa yang kita pikirkan, akan tetapi tidak jarang pula di luar perkiraan kita, sehingga menimbulkan ketidakpastian pada perusahaan. Ketidakpastian inilah yang coba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasikan pemborosan sumber daya. Maksudnya, jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan dengan cara bagaimana penggunaannya dan untuk penggunaan apa saja yang lebih baik dipersiapkan sebelum kita melakukan kegiatan yang dijalankan. Yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Ini maksudnya, perencanaan berfungsi sebagai penetapan kualitas yang harus dicapai oleh suatu perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Poin ketiga, proses pengambilan keputusan dalam perencanaan. Pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dibagi menjadi 4, antara lain 1. Penemuan masalah. Pada tahap ini,
memerlukan tahapan mendefinisikan masalah dengan jelas, sehingga perbedaan antara masalah dan bukan masalah atau isu menjadi jelas. Yang kedua, pemecahan masalah. Pada tahap ini merupakan tahap penyelesaian terhadap masalah yang sudah jelas atau sudah diketahui kebenarannya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil merupakan berdasarkan pada keadaan lingkungan atau kondisi yang sudah ada, seperti kondisi pasti, kondisi berisiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Dan terakhir, implementasi dan pengawasan. Jika keputusan sudah diambil, maka langkah berikutnya adalah mengimplementasikan alternatif yang telah diputuskan untuk dijalankan. Sebelum dijalankan, maka tentunya perlu direncanakan akan seperti apa dan bagaimana alternatif tersebut akan dijalankan. Poin keempat adalah dasar-dasar pengambilan keputusan. Dasar-dasar pengambilan keputusan dibagi menjadi 5. Yang pertama, intuisi. Intuisi merupakan istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Yang kedua, ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan diambil. Yang ketiga, ada fakta. Fakta pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas atau otentik, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengorganisasikan dengan praktek diktatorial, dan sering melewati permasalahan yang seharusnya diperpecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Dan terakhir, rasional. Pada pengambilan keputusan yang bersifat rasio, keputusan yang diambil bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka, dapat kami simpulkan dari materi kami, perencanaan merupakan suatu proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Secara singkatnya, perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, maka harus diimplementasikan. Keputusan-keputusan harus dibuat sesuai berbagai tahap dan proses perencanaan. Jorge Retteri mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidaknya, dapat dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai sebuah perencanaan, yaitu 5W plus 1H. What, why, where, when, who, dan how. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki 3 kunci elemen. Pertama, ada pengambilan keputusan melibatkan memuat pilihan dari sejumlah pilihan. Yang kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir antara alternatif. Dan ketiga, hasil yang diinginkan, yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental, bahwa pembuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan dalam
menjelaskan. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.